Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaida, jurusan PGSD semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertanyaannya adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 pilar, yaitu landasan ontologis hakikat pendidikan. Menjawab pertanyaan apa yang dipelajari dalam pendidikan dan siapa subjek atau objek didiknya. Filsafat melihat peserta didik bukan sekedar objek, melainkan individu utuh yang perlu dikembangkan seluruh potensinya. Yang kedua yaitu landasan epistemologis, cara memperoleh pengetahuan. Menentukan bagaimana ilmu pendidikan dikembangkan. Ini mendorong pengguna metode penelitian yang sah, kritis, dan logis sehingga teori-teori pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Yang ketiga adalah landasan aksiologis, nilai dan etika, memandu untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan. Pilar ini memastikan bahwa kemajuan teknologi dan metode pembelajaran tetap berlandasan moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan ilmu filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah arena di mana teori-teori filsafat ilmu diuji dan diimplementasikan. Melalui proses pendidikan, konsep-konsep abstrak filsafat ilmu menjadi konkret dan relevan. Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis yang tajam dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan melalui 3 cabangnya, yaitu ontologi. Ontologi membantu kita memahami hakikat masalah pendidikan. Misalnya, apakah masalah kemiskinan belajar adalah masalah individu atau sistemik. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana pengetahuan tentang masalah tersebut Epistemologi memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana pengetahuan tentang masalah tersebut diperoleh dan divalidasi. Misalkah, apakah data tentang prestasi belajar siswa sudah representatif diukur dengan metode yang tepat. Aksiologi membimbing kita dalam mengevaluasi nilai-nilai yang mendasari solusi yang diulaskan. Misalnya, apakah kebijakan pendidikan tertentu adil dan berpihak pada semua lapisan masyarakat. Dengan pisau analisis ini, kita dapat mengidentifikasikan akar masalah, mengevaluasi pendekatan yang ada, dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berlandaskan nilai. Berikut adalah contoh penerapan berdasarkan cabang-cabang utama filsafat ilmu. Pertama, epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Dalam praktik, siswa didorong untuk mencari tahu, menguji hipotesis atau memecahkan masalah sendiri melalui praktikum atau diskusi kelompok. Yang kedua,
ontologi, hakikat ilmu dan realitas. Dalam praktik misalnya, dalam pelajaran biologi tentang ekosistem, siswa tidak hanya menghafal teori di kelas tetapi diajak mengamati lingkungan sekitar secara langsung untuk melihat dampak pencemaran. Yang ketiga, aksiologi, nilai, etika, dan kegunaan ilmu. Dalam praktik, penerapan ilmu moral dan tanggung jawab sosial. Contoh ayatnya adalah mengajarkan siswa etika digital sebelum memberikan tugas riset internet agar mereka terlihat dari plagiarisme dan menyebarkan hoaks. Yang keempat, logika penelaraan ilmiah. Dalam praktek, melatih siswa dapat atau di diskusi sosial. Siswa dibimbing untuk menarik kesimpulan secara rasional menggunakan metode deduktif dan induktif, bukan sekedar berdasarkan asumsi atau emosi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.